Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Dek. Iya, silakan duduk. Kamu siapa namanya, Dek? Aku Tia, Bu. Oh, Tia. Jadi, ada bisa saya bantu, Dek? Iya nih, Bu. Aku mau ngelakuin konseling. Oh, iya, kamu melakukan konseling. Baik, mungkin konseling ini akan kita laksanakan selama 40 menit ke depan. Mungkin bisa kamu menceritakan apa tujuan kamu untuk pergi konseling, dan kamu menceritakan masalah kamu agar kita nantinya bisa memecahkan permasalahan yang ada yang kamu hadapi. Dan mungkin di sini saya ingin memberitahukan kamu, saya sebagai konselor itu di sini saya akan menjaga privasi kamu. Jadi kamu jangan takut untuk menceritakan hal-hal yang sekiranya ingin kamu ceritakan. Mungkin kamu belum kenal ya sama saya. Saya mungkin perkenalkan diri dulu terlebih dahulu supaya kita lebih dekat lagi dan supaya kita bisa bicara lebih leluasa lagi. Mungkin perkenalkan, nama saya Manda Risha dulu. Saya Manda. Jadi bisa kamu panggil Kak Manda aja biar kita lebih dekat dan akrab ceritanya nanti. Dan kalau boleh tahu, kamu kelas berapa? Aku udah kuliah, Bu. Kamu udah kuliah, udah semester berapa? Oh, baru masuk sih kemarin ini. Baru masuk Semester 1. Kalau aku boleh tahu nih, Tia, kamu ada riwayat penyakit nggak? Oh, nggak ada. Kalau riwayat penyakit yang serius sih nggak ada, Bu. Nggak ada. Tapi pernah 3 minggu ke belakang ini kamu pernah sakit demam, batuk gitu? Paling demam ya, karena cuaca kayaknya ya, Kak. Nah iya. Jadi bagaimana keadaan kamu sekarang? Kalau untuk sekarang ini sih alhamdulillah baik gitu. Iya. Jadi mungkin kamu bisa menceritakan tujuan kamu untuk mengikuti konseling hari ini. Boleh kamu ceritakan ke saya apa sih tujuan kamu mendatangi saya untuk melakukan konseling hari ini? Sebenarnya sih malu ya, Kak, ya, ceritainnya itu agak privasi banget sebenarnya, tapi pengen keluar deh dari yang kayak gitu. Iya. Kamu nyaman jadi yang tertutup aja. Coba sekarang kamu lebih terbuka ke aku dan menceritakan masalah kamu. Mungkin bisa lebih enjoy menceritakannya. Sebelumnya aku mau minta kamu nih untuk mengisi biodata tentang kesehatan kamu dan gaya hidup kamu. Mungkin bisa kamu tulis di sini. Nama juga ya, Kak, ya? Iya. Kamu kan mahasiswa nih, jadi aku mau tahu gaya hidup kamu nih sehari-hari sebagai mahasiswa deh. Kalau gaya hidup sih aku nggak terlalu ke kayak teman-teman yang lain gitu ya, Kak, ya. Anak-anak gaul gitu ya. Sebenarnya aku tuh agak introvert lah, Kak, ya. Bisa bilang introvert. Teman aku yang akrab itu cuman bisa dihitung lah gitu. Nah, iya. Karena aku orangnya kurang terbuka kali ya, Kak, ya. Iya. Takut menceritain apa masalah gitu. Boleh kamu mau cerita di sini? Mungkin gimana pola kehidupan kamu sehari-hari? Makan kamu teraturkah? Terus jam tidur kamu teraturkah? Dan ya, supaya terkait perilaku kesehatan kamu akhir-akhir ini gimana? Coba boleh diisikan. Iya. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke sesi konselingnya. Oke, terima kasih ya Tia. Jadi gimana? Udah bisa kita mulai? Tegang, Bu. Santai aja. Oke, boleh kamu ceritakan nih. Sebenarnya ini malu juga saya ceritain ini, Bu, ya. Sebenarnya aku tuh terlahir di keluarga yang broken home ya, Kak, ya. Oh, iya. Terus? Jadi orang tua saya itu udah lama pisah dan mereka udah punya keluarga masing-masing. Saya tinggalnya sama mama gitu. Iya. Nah, saya selama tinggal sama mama itu saya merasa sepi aja gitu, Kak. Nggak ada teman cerita, nggak ada. Ya mereka tuh sibuk sama pekerjaan mereka sendiri gitu.
ribut mereka. Jadi saya yang ingin bercerita nih awalnya kalau mereka datang dengan ceritain keseharian gitu kan, tapi malah ngelihat orang tua ribut tuh kan nggak enak gitu ya, tambah kayak bikin kita down. ya. Jadi kalau ada masalah lebih ke mendam sendiri, kalau cerita ke teman nggak enak gitu. Jadi beban pikiran lah sama saya gitu kak. Jadi gini ya, tadi kamu bilang malu ya. Hmm. Jadi nggak usah malu, dan emang di sini saya sebagai teman cerita kamu berhak bercerita apapun yang ada dalam hati kamu dan apapun yang ada di pikiran kamu, sehingga nanti kita bisa dapat memecahkan jalan keluarnya. Jadi nanti kamu bisa dengan sendirinya bebas dari ruang lingkup yang sangat rapat menutup kamu saat ini. Oke. Kalau boleh tahu nih, Tia, terkait tentang gaya hidup atau keseharian kamu kan mahasiswa nih, jadi boleh aku tahu, boleh kamu ceritain gimana kamu sama teman-teman kamu bergaul, hangout dan segala macamnya, mungkin boleh kamu ceritain sama aku. Kalau aku ya, kalau di kuliah ya selayaknya anak-anak kuliah biasa ya kak ya. Iya. Terus main juga, tapi nggak terlalu yang bebas gitu. Iya. Nah habis itu aku mencari teman deh yang di luar zona nyaman aku gitu. Nah ya mungkin kalau teman yang di luar itu orang tua aku kurang kenal gitu kan, dan mereka ya tanda kutipnya agak nakal, agak ke luar jalur yang baik lah yang gitu. baik. Ya dia sering ngajak aku ke tempat-tempat minum kayak gitu. Clubbing ya. Ya sebenarnya aku awalnya nggak mau gitu kak. Dan kamu awalnya nggak pernah ke sana? Nggak, awalnya nggak pernah kan, aku anak-anak yang introvert lah ya, wajarnya yang anak rumahan gitu. Dan terus mereka ngajak pergi minum deh, ayo gini kata dia kan, enak kok di sana, bisa tenang kita gitu. Nah ya aku penasaran kan gitu kan, karena di rumah juga sepi, nggak ada teman cerita, dan yang di luar ruang lingkup yang baik-baik saja itu lebih enjoy gitu rasanya berteman sama mereka gitu, rasa punya teman lah. Nah, terus dia mulai kenalin ke minum lah yang kayak gitu, yang kayak obat-obatan. Awalnya itu benar-benar nggak tahu sama sekali kak. Tapi setelah sama mereka gitu, mereka jadi tahu semua yang awalnya nolak karena penasaran, karena ingin hilangin stres lah gitu. Terus dia suruh coba, ya udah penasaran, pengen juga coba gitu kan. Dan aku terjebak gitu di dalam lingkup yang seperti itu, dan aku pengen keluar dari zona seperti itu tuh kak. Aku bingung, udah pengen berhenti tapi susah. Solusinya gimana gitu? Jadi sebenarnya aku apresiasi terlebih dahulu nih mengenai niat kamu loh. Niat kamu untuk berhenti. Jadi emang dari awalnya kamu pecandu obat-obatan, alkohol dan segala macamnya yang aku nggak tahu itu, tapi kamu di sini berniat dan itu hebat banget. Aku apresiasi kamu, hebat banget. Tos dulu. Oke. Itu bagus banget ya. Karena kamu udah bisa mencurahkan jalan hidup kamu dan cerita perilaku kamu ke aku tanpa kamu ada merasakan gengsi dan malu. Karena nggak ada teman lain lah yang tahu ini. Iya. Rasa nyamannya lebih baik ke orang yang bener aja gitu, pengen cerita. Oke, bagus sih. Mungkin dari niat kamu tadi, kamu merasa kesusahan nggak sebenarnya untuk berhenti kecanduan ini? Kesusahan banget ya kak ya. Aku udah pernah coba berhenti kemarin ini juga, udah coba ngurangin gitu, bukan ngurangin lagi, malah ngilangin gitu kan. Tapi kayak ada kendala gitu kak. Kemarin itu udah dicoba berhenti minum gitu kan, dan yang obat-obatan itu sampai hampir mau pingsan gitu kak rasanya. Nah jadi itu yang bikin aku susah untuk ngontrol itu loh.
Jadi banyak ya gejala-gejala yang kamu alami setelah Iya. kamu memakai dan kecanduan itu. Contohnya boleh ceritain nggak apa aja itu yang kamu alamin? Ya mungkin kalau lagi itunya kumat gitu kak, jadi aku pusing aja gitu. Iya. Tapi pengen nahan aja, dan akhirnya sesaklah nafas aku, atau mulai pusing kayak gitulah, hampir pingsan kayak gitu. Iya, sebenarnya nih Tia, dengan adanya niat kamu tadi dan usaha kamu tadi itu, insya Allah nggak akan mengkhianati hasil. Dan semoga aja dengan adanya niat baik kamu tadi untuk berubah dan ada konsistensinya, kamu bisa belajar dari pengalaman dan kamu bisa bebas dari hal-hal yang mengikat kamu tadi, dan kamu bisa nyaman menjalani kehidupan kamu sehari-harinya. Kalau misalnya aku boleh tahu, kamu stresnya kenapa? Ya kalau stres itu ya karena sikap orang tua. Orang gitu tua. kan. Di Aku perkuliahan? merasa- Kalau perkuliahan insya Allah aman gitu. Mungkin stresnya karena tugas atau kayak gitu aja sih kalau perkuliahan. Jadi aku tuh lebih down ke rumah ya, antara keluarga gitu. Iya. Karena nggak ada tempat cerita. Kalau lagi capek pengen cerita ke sini ke teman, nggak enak juga rasanya. Mungkin mereka ada juga kan, ada masalah juga, jadi takut nanti terbebani gitu, mending dipendam. Tapi Aku- Dek, sebelumnya kamu udah kasih tahu ke orang tua kamu belum terkait masalah ini, dan kamu datangi aku dan kamu Enggak. ikut konseling? Nggak ada ya? Nggak ada, karena ya itu waktu kami itu nggak ada kak. Iya. Mereka udah sibuk sama kerjaan dia, aku kuliah. Pulang kuliah ya udah capek, ya udah kadang ke kamar aja, atau pulangnya udah malam aja, malas di rumah kan, ya udah nongkrong dulu sama teman itu. Iya, mungkin kamu juga takut. Takut, aku ngasih tahu pun takut awalnya Iya. kan. Udahlah, aku nanya ke teman aku, gimana nih. Ke teman aku yang jelek itu kan, sikapnya aku tanya, aku benar-benar pengen berhenti nih gitu. Iya. Jadi mereka juga nggak nahan sih sebenarnya. Makanya dia ngasih solusi, coba aja cek konseling dulu gimana. Kalau kami ya susah lah katanya, nggak tahu juga jalan solusinya katanya. Tia, sebenarnya tuh emang nggak ada ya orang tua itu yang tidak menganggap anaknya, dan gak mungkin ada orang tua yang gak meluangkan waktu. Mungkin itu karena gak kamu coba aja, walaupun itu mungkin udah dianggap OD ataupun apapun itu, dan orang tua kita tuh pasti gak akan ninggalin kita. Itu tergantung kamu, apakah kamu ingin menceritakannya kepada orang tua kamu atau tidak. Itu sebenarnya tergantung kamu. Jadi mungkin saran aku, bisa kamu menceritakan, jadi kamu bisa lebih enjoy menjalani hidup kamu gitu. Nah Tia, setelah kamu mencoba berhenti dan dari kecanduan kamu yang kamu ceritakan tadi, ada lagi nggak rasa-rasa atau gejala-gejala yang timbul pada diri kamu yang menyakiti diri kamu? Yang sebenarnya kan udah berhenti nih kak, sebenarnya udah mencoba berhenti, dan aku pun udah nggak ada lagi tuh pakai itu. Iya. Ya udah, memang udah aku stopin betul. Cuman ya itu gejala yang aku rasain itu sesak nafas itu tuh kak. Karena Beda mungkin kamu sering gitu kan. Iya, karena sering, karena alkohol itu juga panas. Mungkin obat-obatan itu kan banyak reaksinya ya dalam diri kita. Iya. Kalau saran aku nih, mungkin kalau misalnya kamu udah terkena dan udah ada gejalanya, mungkin kamu bisa langsung cek kesehatan aja deh. Jadi daripada kamu nunggu-nunggu, nanti kamu akhirnya malah jadi beneran sakit dan lebih parah lagi. Kan kita nggak tahu kan gimana reaksi obat dalam tubuh kita, dan bagaimana nantinya tubuh kita menghadapi lingkungan yang kamu anggap nakal tadi. Itu sebenarnya Gantung niat kali ya. tergantung niat, dan
itu tuh juga bisa merusak psikis kamu nantinya, dan psikologi mental kamu pun kena jadinya gitu kan. Jadi menurut aku mungkin kamu langsung cek kesehatan kalau misalnya kamu udah merasakan gejala-gejala tersebut, dan kamu mungkin bisa menceritakannya nih sama orang tua kamu, jadi kamu tuh lega dan kamu tuh nggak sesak di dadanya. Tapi Kamu aku takut lega. itu kak, takutnya nanti itu. Iya Tia, aku tahu. Eh, Oke, mungkin karena kamu agak susah mungkin ya kecanduan sama narkoba. Mungkin aku mau liatin ke kamu nih contoh-contoh pemakai narkoba dan mungkin dampaknya untuk kesehatan kamu dan apa saja nanti yang terjadi jika kamu mengonsumsi narkoba tersebut. Boleh kamu lihat di sini. Nah, memang ya di sini kalau kamu lihat di gambar di sini ternyata banyak sekali loh nih dampak psikologisnya. Nah, bisa juga seperti emang yang kamu alami tadi, tegang, gelisah, lamban bekerja, ceroboh, dan kurang berkonsentrasi. Itu sangat berpengaruh di kuliah sih kak. Iya, suka menghayal juga kan. Emang kalau orang narkoba kayak pecandu gitu kan emang suka berhayal, dan mungkin hilangnya kontrol dalam diri kamu sehingga kamu bisa pemalas dan keadaan emosi kamu juga tidak stabil gitu. Dan bukan itu aja deh, bukan nggak berpengaruh ke psikis kamu, juga berpengaruh tuh untuk tubuh kamu nih kan, mata, hati, kulit, semuanya tuh ada pengaruhnya deh. Jadi obat-obatan yang tadi kamu bilang tuh nggak main-main loh, reaksinya dalam diri kamu tuh nggak main-main. Ini bener-bener harus kamu cek kesehatan kamu, dan kamu harus bener-bener full niatin untuk kamu berhenti dari kecanduan yang udah kamu ceritain tadi gitu. Mungkin setelah cerita panjang nih, apa yang udah kamu dapatkan dari penjelasan aku tadi tentang pemahaman kamu memakai narkoba tadi? Mungkin yang aku dapat tangkap nih kak, mungkin ya harus ngejauhin lah, ngehindarin ya yang lingkungan seperti itu. Ya mungkin aku benar-benar harus stopin yang seperti minum kayak gitu kan ya kak ya. Ya semoga aja aku bisa benar-benar niatin deh dalam hati aku untuk berhenti kayak gitu. Dan dampaknya tadi kamu Iya. sudah tahu kan. Jadi sangat mengganggu konsentrasi kamu dalam belajar, dan nantinya kamu malah jadinya nggak selesai nih kuliahnya. Sedangkan tujuan orang tua kita menyekolahkan kita itu apa? Supaya kita bisa termotivasi dan terpacu lagi untuk jadi orang yang baik. Jadi kamu nggak boleh menyanyiakan kesempatan yang diberikan orang tua kamu kepada kamu gitu. Oke, itu udah cukup baik ya Tia. Tia udah punya niat yang baik untuk berubah dan niat untuk berhenti, itu udah cukup baik banget. Mungkin sampai di sini aja mungkin ya konseling kita. Mungkin kalau misalnya kamu ada cerita lain, mau pengen cerita lagi, mungkin kita bisa bertemu kamu bisanya di hari apa? Mungkin kalau kamu ingin konseling lagi. Mungkin untuk kuliah kan hampir setiap hari nih kak. Palingan itu weekend kali kak. Weekend mungkin 3 kali atau sekali dalam 2 minggu bisa nggak kak? Bisa. Pokoknya kamu apapun yang terjadi sama diri kamu ingin cerita, kamu langsung datang ke aku aja. Berarti dalam minggu depan ya kita ketemu lagi. Insya Allah ya kak ya. Oke. Pokoknya kamu harus hadir di sini, dan aku ingin melihat perubahan kamu dan perubahan pola pikir kamu jadi lebih baik. Oke, mungkin kita tutup aja kali ya. Kakak pamit. Mohon maaf kalau aku ada salah, dan Aku juga pamit ya kak ya. aku pamit. Makasih ya, Kak, ya. Hati-hati di jalan. Ya, Tia. Semoga aku bisa ya kak ya. Iya.